Selamat siang Ninis. Selamat siang Kak. Ini benar Ninis yang saya hubungi kemarin ya? Benar. Oke Ninis habis dari mana? Habis tadi keluar beli kopi sama ngopi sebentar. Oh ngopi sebentar. Iya. Sama siapa? Sendiri sih Kak, self reward. Oh self reward. Iya. Habis ngapain self reward? Habis sibuk bikin laporan Oh PKL. laporan PKL. Terus bikin modul buat UKK, ujian TKA. Kak, sumpah. Bikin modul buat UKK. Iya. Bikin laporan PKL. Kok laporan PKL-nya di kelas 12 Nis? Iya, soalnya pas waktu kelas 11 itu ada itu project B5. Oh yang passion project itu. Iya. Terus akhirnya Akhirnya diundur Mm-mm. kelas 12. Oh PKL-nya di kelas 12 Iya. gitu ya. PKL di mana? Di Malang. Oh di Malang. Iya. Di mana? Di RRI. Oh di RRI. Ya. PKL di RRI ngapain aja? Itu di RRI kan yang buat anak PKL atau magang itu dibagi beberapa divisi gitu Kak. Oh. Dan aku sama temen-temen itu ditaruh di divisi penyiaran. Oh penyiaran. Iya. Nah itu ngapain aja? Pas PKL di bagian penyiaran itu ngapain aja? Di bagian penyiaran itu kita tuh juga dibagi ya. Di dalam divisi itu dibagi. Kalau aku sama temen aku yang satunya itu di Pro 4. Nah di Pro 4 itu kita bikin promosi video. Oh promosi video. Iya. Promosi video buat Buat Pro 4. Jadi kayak ada program-program tertentu yang perlu dipromosikan gitu Kak. oh gitu. Iya. Pro 4 ya? Iya Pro 4. Ada pro berapa aja emang? Ada 4. Oh ada 4. Ya, ada Pro 1, terus Pro 2, Pro 3 sama Pro 4. Oh gitu. Kalau pro 1 itu buat apa? Kalau Pro 1 itu tentang politik hukum gitu. Nah, untuk Pro 2 ini gengsi abis gitu, Kak. Anak muda banget gitu. Gengsi abis gitu. Ya, kalau Pro 3 ini tuh gak ada ruangannya. Cuman biasanya itu siaran di luar kayak live report gitu. Oh live report. Ya. Di luar langsung gitu ya. Ya, fun fact-nya di Pro 4 ini, di tempatku ini tuh tempatnya tuh tempat orang tua banget gitu Kak. Maksudnya Iya, orang kayak tua gimana? kayak mbah-mbah banget kan, suara budaya Nusantara. Mm-mm. Terus lagu-lagunya tuh playlistnya tuh kayak dangdutan, terus ada kayak apa ya, kayak yang maestro punyanya Didi Kempot itu Kak. Gitu. Jadi full satu hari tuh, setiap hari tuh dengerin dangdut gitu Kak. Gitu. Iya. Berarti siarannya tentang yang kayak zaman dulu Iya, gitu enggak? iya. Terus di jam pagi sih Kak, itu tentang zaman dulu banget ya. Di jam 5 pagi sampai jam 10 itu siaran tentang yang itu, yang zaman dulu. Nah, habis jam 10 sampai sore baru yang modern gitu. Oh modern itu kayak gimana? Kayak kita tuh ada kayak jagongan UMKM itu menghadirkan para UMKM di Malang. Oh mengundang gitu Iya, kayak kita podcast. ya itu yang dipromosikan. Nah itu tugas aku buat mempromosikannya. Oh gitu. Jadi Ya. kayak bikin video pendek gitu pas podcastnya. Iya. Oh alah gitu. Ya, terus ada itu yang relay Jakarta selama 1 jam. Itu kayak gimana itu? Nah itu nanti di Jakarta kan pusat ya Kak. Jadi nanti di Pro 4 Jakarta di pusat itu nanti ada jadwalnya. Pro 4 di Jakarta ini tuh kayak collab sama Pro 4 di daerah-daerah lainnya. Oh gitu. Berarti kayak collab. Iya. Collabnya gimana? Kayak collabnya? sekarang ini Pro 4 Jakarta sama Pro 4 Malang gitu Kak. Jadi nanti itu bahas tentang warisan budaya. Oh warisan budaya dari Malang Iya. gitu. Oh seru ya. Seru PKL-nya ya. Seru banget. Rekomen di sana. Cuma agak menyimpang di jurusan sih. Kok bisa menyimpang? Kan kalau desain kan, kalau di DKV kan rata-rata kan gak cuma ngambil video sama foto aja kan Kak. Iya. Ada animasi, ada desain grafis. Nah kalau di RRI menurut guruku itu rada menyimpang. Soalnya pekerjaannya cuma basic gitu, cuma ngambil video sama foto gitu aja. Oh gitu aja. Iya.
Tapi itu di RRI direkomendasikan atau kamu milih sendiri? Direkomendasikan. Direkomendasikan. Iya. Tapi kata gurunya menyimpang gitu. Iya, ya? kata gurunya ada rekomendasi tapi menyimpang. Tapi kalau kamu mau belajar public speaking, ini bisa di sini gitu kan. Oh, kayak gitu. Iya. Terus akhirnya kamu milih di situ. Kamu sendiri atau sama teman-temanmu banyak orang? Kalau di kelas aku 3 orang. Oh, dari kelasmu 3 orang. Ya, Asik ya di RRI. asik dong nggak? Berapa bulan kemarin? 4 itu kepotong sama TKA. Oh, 4 bulan kepotong sama TKA. Harusnya berapa bulan? Harusnya 6 bulan, harusnya sampai Desember. Oh, tapi sampai Oktober ya. Iya. Oh, gitu. TKA-nya itu berapa hari atau ada persiapan TKA gitu? Nah, untuk persiapan TKA itu aku kan udah itu pas PKL di Malang aku sambil nyicil buat persiapan TKA gitu sekarang. Oh, persiapannya apa aja kalau TKA? Kan kalau PKL kan kita nggak dapat materi ya Kak. Jadi kalau ada waktu luang di tempat PKL biasanya tuh nyari materi online gitu. Oh, gitu. Belajar gitu. Belajar sendiri buat materi TKA. Oke. Banyak sekali ya pengalamannya. Banget. Gen Z yang sibuk habis nih Iya, kayaknya. gak sibuk habis banget. Terus gimana sekarang? Masih banyak tugas-tugas yang belum selesai ini berarti. Alhamdulillahnya setelah TKA itu aku langsung ngebut ngerjain laporan PKL itu 1 bulan baru selesai. Laporannya. Iya, karena revisi terus harus bolak-balik Malang juga minta tanda tangan. Oh gitu, bolak-balik Iya. Malang berarti. Sampai kapan bolak-balik? Temen aku sih yang bolak-balik, aku nggak bisa, aku nggak mau. Aku udah itu ngetik. Oh, ngetik. Oh, scan tanda Iya. tangannya. Oh, itu bisa pakai scan. Enggak, awalnya bisa. Mm-mm. Terus katai siapa ketua DKV itu itu nggak boleh scan ya, harus ke sana langsung. Akhirnya kita dispen. Enggak sih, temenku cuma 2 anak yang dispen. Kenapa kamu kok nggak ikut? Malas Kak. Oh, Aku sudah budrek sama laporan harus disuruh ke Malang, nggak mau aku. Oh, laporannya sendiri-sendiri atau yang Enggak, satu kelompok satu laporan. Oh, satu kelompok satu laporan. Cuma waktu itu yang bagian revisi itu ditugaskan ke aku. Oh, gitu. Jadi kayak semua itu kan sudah ada tugasnya masing-masing. Nah, di bagian revisi ini semua pada angkat tangan. Aku yang maju Kak ke guru. Oh, karena kamu udah maju gitu ya? Kak? Iya. Makanya bagi tugas ke temenmu Heeh. buat ke Malang gitu. Ya, ya benar itu. Hemat ongkos juga. Oh iya betul, lihat ongkos mahal ya Kak ke Malang ya. Enggak sih, yang di Malangnya mahal. Oh, yang di Malangnya mahal. Iya. Oke, kalau gitu udah tahu kan ya saya mengundang Nihnis untuk apa ya? Tahu dong, buat cerita. betul buat cerita. Nanti kita akan melaksanakan konseling ya Nis. Siap. Terus sebelumnya aku belum kenalan lengkap Oh, ya. iya. Namaku Dwi Putri. Aku mahasiswa semester 5 di Universitas Negeri Malang. Nah, nanti kita akan melakukan konseling yang dimana nanti aku sebagai konselor sebaya yang akan nemani Ninis buat mencari apa ya, kayak jalan keluar gitu, jalan keluar dari apa-apa yang menjadi keresahannya Ninis gitu. Seru nih. Terus juga di sini kita nanti akan cari jalan keluar, tapi itu nanti yang punya jalan keluar itu sebenarnya dari Ninis sendiri. Ah, ya. Sini aku cuman bantu aja buat Ninis menemukan jalannya gitu. Oke, baik. Oke. Sebelumnya Ninis pernah melakukan konseling? Belum sih, ini first time. First time baru Ya. pertama kali ya. Oke, kalau gitu di sini nanti selama proses konseling Ninis bisa cerita secara terbuka, nggak usah ada yang ditutup-tutupi ya, biar nanti kita juga gampang cari jalannya, terus juga dilancarkan prosesnya. Jadi Ninis cerita aja secara gamblang. Juga karena kita di sini akan menjaga kerahasiaan cerita dari Ninis ya. Jadi yang tahu ceritanya cuman aku dan Ninis aja. Oke, aku dan kamu. Iya, iya. Jadi gitu ya. Siap. Yang tahu ceritanya aku
sama kamu aja, dan ceritanya nggak bakalan keluar dari ruangan ini. Oke. Kita sama-sama menjaga kerahasiaannya ya. Siap Kak. Terus juga Ninis kalau mau cerita, ini sukarela kan ya ceritanya, nggak terpaksa Sukarela kan? enggak dong, aku juga mau mengeluarin beban yang satu ini. Gitu. Ya. Oke, jadi Ninis datang ke sini juga dengan sukarela ya, nggak terpaksa. Jadi nanti diharapkan benar-benar bisa terbuka ceritanya gitu ya, Siap. dan Ninis bisa nyaman, terus juga leluasa juga waktu cerita gitu ya. Ya. Nanti kita akan melakukan proses konseling selama 25-30 menit ya. Apakah Ninis keberatan dengan waktu itu? Enggak keberatan sama sekali. Oke, kalau gitu masih ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Oke. Ninis sudah siap untuk bercerita? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Ya, Bisa kita mulai ceritanya sekarang? bisa. Bisa. Ya. Oke. Boleh diceritakan Ninis kenapa, apa yang menjadi pikiran Ninis, apa yang mengganggu maksudnya, apa yang mengganggu pikiran Ninis akhir-akhir ini? Jadi itu Kak, overthinking yang berlebihan sih kalau menurut ini sendiri ya. Itu karena omongan dari orang-orang yang kurang mengenakan gitu sih Kak. Kurang mengenakan, overthinking menurut Ninis. Iya bener. Itu kalau aslinya sih kalau menurut Ninis ya, itu nggak mau tak masukkan ke hati, cuma kayak terus berkeliaran di otak gitu loh Kak. Soalnya yang orang-orang bilang ini tuh tentang fisik itu. Tentang fisik. Iya. Kayak gimana contohnya orang-orang Jadi bilang? ini orang-orang itu bilang itu kayak, wajahmu kok tambah kusem setelah pulang dari Malang gitu sih Kak. Terus kan aku juga bingung ya menanggapinya gimana. Aku jadi kayak itu kepikiran terus, mau gak dipikirin juga terus stay di situ gitu. Pikirannya stay di situ. Iya, jadi itu karena omongan orang itu tadi, akibatnya itu ke tugas sekolah. Ke tugas sekolah. Iya. Itu kenapa tugas sekolahnya? Kan tugas sekolah waktu sudah PKL kan ada deadline laporan itu. Terus ada deadline UKK yang modul itu tadi Kak. Terus ada deadline kayak pengumpulan tugas sebelum ujian itu Kak. Itu yang bikin keteteran. Oh, keteteran. Oh, tugas-tugasnya keteteran gara-gara overthinking itu Iya tadi. benar, gara-gara omongan orang itu. Oh, gara-gara omongan orang ya? Iya. Gara-gara omongan orang terus tugasnya keteteran. Iya. Nah, kok bisa keteteran tugasnya, padahal kan itu omongan orang. Itu yang sampai kepikiran banget atau emang dipikirkan? Nggak mau memikirkan sih Kak, nggak mau overthinking gitu ya. Tapi pas ngelamun itu tiba-tiba kayak langsung datang gitu loh Kak. Jadi kayak kepikiran akhirnya. Langsung datang pikirannya itu. Terus Iya. akhirnya kalau dari pikiran itu kan jadi overthinking ya. Iya. Nah, terus dari overthinkingnya itu akhirnya Ninis kalau lihat dirinya Ninis itu kayak gimana? Jadi kalau waktu itu kan aku sempat berdialog ya Kak, maksudnya kayak memikirkan gitu, kayak dicermin sih Kak, kayak aduh wajahku memang kusem sih gitu sih Kak. Apa ini salahnya Ninis ya Kak menjaga, apa karena aku terlalu sibuk sama tugas sampai lupa buat merawat diri gitu sih Kak. Tadi katanya bilang apa ini salahnya Ninis ya? Iya. Berarti secara nggak langsung Ninis menyalahkan diri Ninis sendiri gitu. Iya, sempat menyalahkan diri sendiri karena kurang merawat diri. Iya sih. Ninis merasa kurang merawat diri atau pikirannya yang bilang kayak gitu? Pikirannya sih, kalau ini kayak ya Ninis menjalani hari-hari itu memang seperti biasa. Cuman semenjak pulang dari Malang, kan di Pasuruan kan juga banyak kegiatan ya Kak. Kan juga karena tugas-tugas, terus pulang sekolah juga kadang malam. Itu kan yang biasanya langsung capek, langsung tidur gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir enggak juga sih, soalnya kadang Ninis juga rutin juga gitu. Ninis juga rutin juga. Iya, rutin merawat diri juga. Padahal faktanya Ninis itu rutin merawat diri, Iya. tapi masih ada omongan dari orang-orang gitu. Iya, omongan
Terus dampaknya jadi ke deadline tugas. deadline tugas. Iya. Tapi nggak sampai telat mengumpulkan tugas. Enggak, cuman bikin begadang. Aku bikin begadang. Iya. Itu kan biasanya kalau begadang kan juga termasuk membuat wajah cepet kusam juga kan Kak. Iya itu. Oh gitu Iya. jadinya. Iya. Terus nih kalau overthinkingnya Ninis ini mengganggu ya. Iya. Kita ibaratkan Ninis dan overthinking ini sebagai dua orang. Kalau Ninis kan namanya Ninis. Kalau overthinking ini kalau mau dikasih nama apa? Apa ya? Overthinking kan jelek banget ya Kak. Gimana kalau Ninis kasih nama udang busuk? Udang busuk. Iya. Boleh. Kenapa tapi kok udang busuk? Kalau udang biasanya kan kalau beli ikan di pasar itu kan beli udang kan biasanya. Terus kita bersihin kan udangnya. Nah, sisa udangnya ini kalau didiamin kan cepet busuk sih. Nah, baunya itu gak enak banget. Terus kan harus disingkirkan, harus dibuang. Mengganggu gitu Iya, ya. mengganggu. Ya, jadi udang busuk aja itu paling pas buat overthinking. Oh, paling pas buat overthinking. Iya. Udang busuk gitu ya. Iya. Gini Nis, udang busuk kita sebut Iya. mulai sekarang berarti kita sebut overthinking itu sebagai udang busuk ya. Iya. Oke. Nah, dari udang busuk itu Ninis dan udang busuk ini udang busuk ini selalu ikut kemana-mana atau cuman kadang-kadang lewat aja? Kadang-kadang lewat aja, cuman sekalinya lewat itu kayak menetap lama banget Kak. Lamanya seberapa kira-kira? Jadi kayak semuanya kita aku lagi main gitu ya di kelas sama temen, terus kita itu kayak tiba-tiba kan bengong sih. Aku anaknya memang suka bengong sih Kak. Suka bengong. Nggak tahu apa yang dipikirin, tapi tiba-tiba itu udang busuk ini datang. Set gitu, terus kayak lama banget gak hilang-hilang gitu di pikiran. Kayak kamu kok pusing semenjak pulang dari Malang, kamu kok nggak jaga diri sih di Pasuruan, kok kamu beda banget sih dari pulang dari Malang, kok kamu berubah banget sih, kok beda sama yang di Malang gitu Kak. Itu terusan sih, itu berputar-putar terus. Itu udang busuknya bilang kayak gitu. Iya, kan ini. udang busuk yang sangat jahat sekali itu. Jahat sekali ya udang busuknya ya. Jahat banget itu. Itu kalau dihitung ya. Ya. Ninis pernah nggak ngitung itu berapa kali udang busuk itu datang? nggak pernah tak hitung, cuman setiap kali Ninis melamun itu selalu datang gitu. Setiap kali Ninis melamun. Nah, Iya. Ninis melamun itu kira-kira kapan aja yang Ninis sering sadar kalau ngelamun itu pas waktu apa aja? Biasanya kalau kumpul sama teman-temanku pada asik kan, kayak asik bahas sesuatu. Terus Ninis itu nggak paham itu bahas apa, jadi kan diem aja sih, terus tiba-tiba melamun gitu. Tiba-tiba melamun. Iya, kayak diem kan Kak, nggak ada pembahasan juga, jadi kayak diem terus tiba-tiba melamun. Nah, pas melamun itu udang busuknya Iya, datang. bener itu. Kalau udang busuknya datang itu Ninis biasanya ngapain? Ninis biarin datang atau Ninis itu diem aja cuman mikirin udang busuk itu, atau Ninis pernah ngomong ke dirinya Ninis atau kayak gimana? Oh, waktu itu enggak sih, yang di sekolah, yang ngelamun di sekolah itu Ninis gak pernah, Ninis cuma mikirin aja, gak pernah ngomong. Jadi kayak ya dipikirin sambil diem gitu. Nanti setelah beberapa menit baru sadar karena Dibangunin ya gitu. ditepuk sama temen gini. Kamu kok ngelamun aja sih? Disadarkan teman gitu Iya. ya. Terus kalau yang semakin menguatkan udang busuk ini omongan-omongan dari siapa aja? Itu ya karena ada satu cerita pas kumpul sama temen. Ini di luar sekolah ya, tapi memang teman sekolah. Tapi waktu itu lagi ngopi kan Kak. Biasanya kalau ngopi kan kita nggak tahu ya mau bahas apa. Nah, temen ini tuh bilang kayak rekomendasi skincare gitu kan Kak. Biasanya kalau ini sih gak masalah ya, cuma waktu itu karena sebelum berangkat ngopi itu memikirkan
udang busuk ini tadi, jadi waktu sampai di sana pas temen bahas itu jadi kayak agak gengsi gitu loh kak, apa ya, sensi banget gitu sama sensi. pembicaraan sekitar gitu, skincare ya. Terus jadi kayak dia tuh kayak membahas, menurutmu skincare ini bagus gak buat ini, terus aku kayak diem aja gitu kan kak, kayak apa sih wong iki iso piye kok bahas itu kayak mana loh kak. Iya. Sensi banget sih memang. Nah terus temanku yang satunya jawab, bagus kok iku bikin cerahan gak kusem. Nah iku aku tambah bad mood sih kak aku di situ kak. kenapa kok tambah bad mood di situ? Soalnya kan kayak gak tahu ya pokoknya kalau ada kata kusem itu kayak langsung pengen marah gitu loh kak. Pengen marah. Iya. Itu gara-gara udang busuk itu. Iya, udang busuk itu tetap nempel gitu. Tetap nempel gitu ya. Iya. Nah terus pas kamu pengen marah gitu ya, nah pengen marah itu udang busuknya datang atau enggak? Datang, jadi kayak kamu lo kusem kayak gitu juga kayak Datang gitu. iya. Jadi terus ini akhirnya sensi gitu. Oh sensinya gara-gara udang busuk datang. Iya, terus habis itu aku jawab gini, udah kalau mau beli aja, gak usah tanya aku gitu. Terus temenku kaget kan kak, nggak biasa langsung nyaut bentak gitu loh kak. Terus temenku itu kayak bilang, kamu kenapa kok sensi gini? Oh nggak apa-apa kok, nggak aku mau lagi emosi gini. Terus temenku yang tanya rekomen ini tadi kayak, ya kan memang bener toh, aku tanya iki bagus apa enggak biar wajahnya gak kusem banget. Itu aku tambah marah sih kak. Tapi aku marahnya waktu itu cuma kayak ya cuma nggak saling sapa aja, aku diem aja di situ sampai pulang. Oh diam aja. Iya, soalnya udang busuknya belum pergi Jadi, jadi sampai selesai ngobrol. iya, jadi sampai memikirkan terus itu. Memikirkan terus Iya, gitu ya. soalnya si yang tanya rekomen itu tambah memperkuat sampai selesai gitu loh kak. Oh tambah bahas itu Iya, jadi terus. aku kayak wis gak bisa dilanjutin nih, jadi aku diem aja, nanti timbang rusak pertemanan ya kak. Jadi aku diem aja di situ wis. Ninis diem aja. Itu kan tadi teman-teman yang kayak mendukung udang busuknya Ninis ya. Iya. Kalau yang kayak apa ya, mengurangi Ninis menyimpan udang busuk itu kayak teman-teman yang kayak ngomong, enggak kok, kamu enggak sekusem itu. Oh, Ninis sebelumnya pernah cerita ke temennya enggak kayak Pernah tentang udang busuk ini? pernah waktu itu cerita sama temen yang kasih rekomen itu tadi, yang apa, Yang nyuruh beli tadi itu. iya, bukan yang itu apa sih tadi itu loh Yang kak. tanya. Bukan yang yang nyuruh beli itu, temennya nyuruh beli itu. Aku kan pernah cerita karena memang deket sih satu bangku kan. Jadi kayak terus katanya temen itu waktu pulang dari ngopi di parkiran tuh bilang, kamu nggak usah mikirin omongan tadi, kamu wes cantik dengan kamu yang sekarang gitu kak. Itu loh itu pak, menyingkirkan sedikit demi sedikit si udang busuk ini. Tapi itu kalau dari temenmu, maksudnya kan menyingkirkan sedikit Iya. demi sedikit ya. Tapi itu biasanya masih kuat atau enggak udang busuknya? Masih lebih sering muncul atau enggak? Enggak sih. Terus kan ada penguat dari temen ya. Jadi kayak kamu tuh udah cantik dengan kamu yang apa adanya seperti itu ya kak. Jadi kayak jadi kayak sudah gak memikirkan lagi. Sudah gak memikirkan Iya. lagi gitu ya, berkurang gitu ya. Berkurang. Oke, kan tadi udang, berarti kalau bisa dibilang udang busuk yang Ninis ceritain tadi itu sangat mengganggu Ninis ya. Benar sekali. Soalnya bisa-bisa tiba-tiba sensi, tiba-tiba emosi gitu Iya. ya. Kalau gitu tujuan dari Ninis melakukan konseling hari ini untuk ngapain? Nah, tujuan Ninis untuk konseling hari ini tuh ke Kak Dwi ya. Itu tuh untuk mau cari tahu cara menghilangkan udang busuk ini, atau sekedar mengeluarkan unek-unek
sekedar mengeluarkan unek-unek, kalau enggak gitu mencari solusi gitu. Iya. Biar udang busuknya pergi gitu ya. Iya. Terakhir tujuannya untuk mengusir udang busuk gitu. Benar banget. Sebelumnya Nini sudah pernah melakukan cara-cara apa untuk menghilangkan si udang busuk ini? Pernah, waktu itu nggak aku pikirin, aku biarin kayak angin lewat aja gitu Kak. Kayak muncul langsung gak kepikiran, langsung aku buat kegiatan yang sibuk gitu Kak. Kayak mungkin kalau di rumah mungkin kayak cuci baju gitu sambil dengerin musik, kan kayak gak kepikiran sih, kayak cuma angin lalu aja gitu. Kalau di sekolah mungkin itu sih bikin bermain guyon gitu sama temen, tapi kayak garing banget, tapi itu usaha buat nyingkirin si udang itu tadi gitu. Kalau di luar kayaknya belum, kalau di luar selalu kepikiran sih, soalnya kalau di luar itu kayak gak ada pembahasan gitu Kak. Gitu. Iya. Kalau habis tadi kayak nyuci baju sambil dengerin musik Iya. gitu ya. Nah habis selesai dengerin musik, udang busuk itu masih ada atau sudah Enggak, hilang? jadi langsung moodnya tuh langsung happy gitu, langsung bahagia karena musik tadi. Gitu. Ya. Terus bisa kira-kira kalau habis kayak gitu bisa muncul lagi nggak? Enggak sih, kalau selama Ninis selama bisa mengontrol kebahagiaan Ninis gak bakal muncul sih. Nggak bakal muncul. Iya. Tapi lebih sering muncul atau enggak? Kalau Ninis ngerasa deh lebih sering muncul atau enggak? Sering. Iya. Sering muncul, apalagi kalau diem di kamar main TikTok gitu ya Kak, terus tiba-tiba tuh kayak muncul gitu kepikiran gitu. Ya. Kalau berarti kan Ninis pernah nih merasa kayak sebenarnya Ninis itu enggak kayak gitu, bukan Ninis yang kusam. Atau kapan sih Ninis ngerasa kalau dirinya Ninis itu sempurna gitu, atau nggak ada pasti ngapain harus ngomongin aku, pernah nggak kayak gitu? Pernah dong, setiap hari aku tuh selalu manifesting diri aku sendiri. Kalau bangun tidur kayak mulai hari dengan yang baru dan bahagia, wajah kamu tuh cantik, kamu nggak kusam, kamu itu sudah apa adanya, ini milik kamu, nggak usah pikirin si udang busuk itu. Setiap pagi aku selalu nguatin diri aku sendiri seperti itu. Tadi kalau dari nguatin dirinya sendiri gitu ya, udang busuknya muncul atau enggak? Kalau pagi jarang ya Kak ya. Kecuali kalau semuanya kalau lagi dapet ya Kak ya, kan biasanya kayak hancur parah sih moodnya. Itu kalau pagi udah dateng sampai malam pasti menempel terus. Selama itu ya, iya. Kalau nggak ada kayak pengalihannya gitu. Benar. Tapi Ninis masih merasa kayak istimewa gitu, dirinya Ninis istimewa, nggak ada kekurangan gitu. Iya, tapi sedikit. Iya. Sedikitnya itu kayak seberapa sih sedikitnya itu? 25%. Dirinya Ninis merasa istimewa gitu ya. Nah kalau tadi kan yang disebutin Ninis kan yang manifesting gitu kan kalau pagi. Nah kalau pas yang kayak Ninis percaya diri banget gitu loh. Nah itu kayak kapan dan kayak gimana? Waktu habis sholat duhur. Setiap habis sholat duhur. Iya. Kok bisa kayak gitu? Kenapa? Kan kalau habis sholat duhur kan kayak kita habis wudhu ya Kak ya, otomatis juga membersihkan wajah kan Kak. Terus kayak kita habis sholat kan biasanya kita kayak replay sunscreen itu Kak. Terus kayak wajah lebih seger, itu sih pede banget sih itu. Waktu setelah sholat duhur terus wudhu terus replay sunscreen itu seger banget. Akhirnya Ninis ngerasa kayak ini Ninis pede aja gitu Kak. Ya. Oke. Nah tadi kan Ninis kayak overthinking, aku kurang menyalahkan diri sendiri lah ya. Terus ada momen yang Ninis ngerasa kayak pede banget. Ya itu Ninis yang asli gitu. Nah kalau misal kita buat cerita, gini aja,
Kita main imajinasi. Kan tadi Ninis tujuannya itu buat menghilangkan si udang busuk ini ya. Iya. Kita coba bermain imajinasi ya Ninis. Boleh? Kita coba bayangkan di depan ini sini ada sebuah layar besar kayak layar lebar gitu, layar bioskop. Nah, nanti yang dimana ada satu film, ada satu film yang tokoh utamanya itu Ninis dan udang busuk itu. Nanti kira-kira cerita yang Ninis mau filmnya itu kayak gimana, jalan ceritanya itu gimana dengan memusnahkan si udang busuk ini, nanti ceritanya itu kayak gimana. Coba kita berimajinasi kayak gitu ya. Boleh. Ini langsung masuk ke tokoh utama ya. Jadi aku Boleh. langsung cerita dari aku. Ya, Aku boleh. sebagai tokoh utama. Boleh. Jadi kalau aku sebagai tokoh Utama. aku bakal menjadi aku si tokoh utama. Jadi kalau aku sebagai tokoh utama itu langsung aja ya Kak, langsung aja masuk gitu ya. Boleh. Jadi langsung ke narasi ya Kak. Iya. Jadi aku berdiri di cermin dan melihat bayangan aku ini, tapi bayangan aku ini sebagai bayangan jelek ya Kak. Terus dia itu berbicara di cermin itu kayak, kamu kusam, kamu kurang merawat diri, tapi aku tetap diam karena aku beranggapan bahwa bayangan ini tuh omongan yang gak pantas untuk dipikirkan. Terus aku memberi nama si bayangan itu udang busuk. Nah, setelah aku lama bercermin, aku menarik nafas, terus aku bilang, gak usah dipikirin si udang busuk itu kan cuma hama dalam hidupmu gitu Kak. Terus kan aku buat bikin bayangan ini hilang, si udang busuk ini hilang, aku melakukan kegiatan yang mungkin sangat sibuk sehingga tidak memikirkan udang busuk ini. Contohnya itu seperti aku menyibukkan diri dengan di dalam cerita ini menyibukkan diri dengan bermain laptop, mendengarkan musik, terus bermain bersama teman-teman, hangout bareng, naik gunung gitu kan. Bayangannya kan jadi kayak gak ada gitu, udang busuknya gak ada. Terus waktu sudah pulang dari main, otomatis kan si aku ini membersihkan diri dong Kak. Terus ke cermin lagi, si bayangan ini, si udang busuk ini datang lagi tuh. Terus aku memikirkan bagaimana caranya supaya udang busuk ini hilang selama-lamanya. Aku melakukan kegiatan. Jadi untuk menghilangkan si udang busuk ini, aku menyibukkan diri dengan bermain laptop, mendengarkan musik, terus hangout sama teman-teman, naik gunung. Terus habis itu kan kalau sudah hangout kan kita pulang ya Kak. Si aku ini tuh bercermin lagi untuk membersihkan diri. Nah, waktu bercermin ini si udang busuk ini datang lagi Kak. Iya, datang lagi. Terus si tokoh aku ini tuh kayak mungkin kesel ya Kak ya, karena si udang busuk ini datang lagi. Jadi si aku ini bicara seperti ini ke udang busuk Kak. Kamu kok datang lagi sih? Kan kamu tuh hama dalam hidup aku, kamu tuh lo gak aku pikirin, kamu kok suka sih datang ke aku gitu. Habis itu kan si aku ini marah tuh langsung pergi mandi. Nah setelah mandi itu berkaca lagi, tapi si udang busuk sudah gak ada. Intinya seperti itu, sudah selesai. Seperti itu ya narasinya Kak. Seperti itu ya narasinya. Nah, dari narasi yang sudah Ninis buat nih, kira-kira kalau misalkan video narasi film tadi itu menjadi nyata, kira-kira Ninis seneng nggak kayak gitu? Seneng sih, akhirnya si aku ini bisa memusnahkan udang busuk. Seneng ya? Seneng sih Kak. Terus kalau Ninis seneng, berarti kira-kira bisa nggak itu terwujud?
bisa mungkin, diwujudkan di dunia nyata gitu bisa ya? bisa Ninis Bisa. yakin? bisa. Kalau kalau misal Ninis barusan bilang bisa ya. Kalau kalau Ninis sudah bilang bisa, berarti kan Ninis sudah punya pandangan baru nih tentang Ninis. Kira-kira pandangan barunya tentang Ninis itu kayak gimana? Kayak Ninis melihat diri Ninis yang baru itu kayak gimana? Ya mungkin kayak enjoy your life aja kak. Enjoy your life Ya gitu. buat enjoy aja hidupnya, nggak usah pikirin udang busuk lagi. Kayak kalau meskipun datang lagi ya udah nggak usah dipikirin, buat aja sibuk masing-masing gitu. Sibuk masing-masing gitu Iya, ya. sibuk Jadi sendiri gitu. berarti Ninis masih menyalahkan diri sendiri enggak? Sudah lebih percaya diri, lebih pede, dan kayak tidak usah dihiraukan aja tuh omongan-omongan si udang busuk gitu. Ninis menjadi lebih pede, tidak menghiraukan omongan-omongan udang busuk gitu ya. Ya, Oke, kalau gitu saya akan ngasih tugas untuk Ninis ya. Dalam waktu seminggu ini nanti Ninis coba buat mencatat kira-kira berapa kali udang busuk itu datang, terus berapa kali berapa kali udang busuk itu datang, berapa kali Ninis bisa menghilangkan udang busuk itu. oke. Jadi nanti Ninis tulis berapa kali udang busuknya datang, gimana caranya Ninis mengusir udang busuk itu, dan berapa kali udang busuk itu berhasil hilang. Oke, paham. Paham sama Paham. tugasnya Ninis? Ya, jadi tugasnya itu disuruh menulis berapa kali udang busuk itu datang, terus bagaimana cara menghilangkan, dan berapa kali udang busuk itu hilang. Gitu. Ya. Ninis paham ya sama tugasnya? Paham, Kak. Oke, karena kita sudah berada di ujung sesi konseling ya Ninis. Ya, Terima kasih ya sudah mau bercerita. Gimana perasaannya Ninis sekarang? lebih plong, lebih enteng, lebih fresh gitu, Gitu. Kak. Ya. Oke, semoga nanti cara-cara yang kita susun tadi bisa membantu Ninis ya Insya untuk Allah. menghilangkan udang busuk gitu. Semoga ya Allah, amin. Karena kita berada di akhir sesi, maka saya akan menyimpulkan sesi hari ini ya Nis. Tadi Ninis bercerita, Ninis itu menyalahkan diri sendiri karena omongan dari orang-orang yang membuat Ninis itu overthinking gitu ya. Benar sekali. Akhirnya Ninis mencoba untuk membuat cerita gitu ya, membuat narasi film gitu tentang Ya. tentang Ninis yang menjadi tokoh utama dan udang busuk itu. Ya. Dan Ninis mencoba untuk melakukan tugas yang sudah kita sepakati tadi ya. Dan kita akan melakukan pertemuan selanjutnya, mau dibuat janji sekarang atau via WhatsApp saja? Mungkin via WhatsApp aja ya, Kak. Iya, via WhatsApp ya. Nanti Iya. kita menyesuaikan ya berarti Nis. Ya. Oke Kak, gitu terima kasih ya Nini sudah mau bercerita hari ini. Sama-sama Kak Dwi. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas ya Nis.